Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hebat. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini bertemu kembali di pembelajaran tematik bersama Bu Guru. Kita bertemu di pembelajaran tematik 3D atau tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mengetahui pengamalan sila kelima Pancasila. Kedua, mampu mengetahui hak terhadap tubuh. Dan ketiga, dapat melengkapi kalimat saran. Yang akan kita pelajari hari ini, pertama ada hak tubuh. Kedua, ada adab tidur. Ketiga, ada jenis-jenis tidur. Keempat, rumahku surgaku. Kelima, sila kelima. Dan keenam, melengkapi kalimat saran. Oke, kita yang pertama ada tentang tubuh. Tubuh manusia memiliki hak untuk beristirahat. Istirahat dilakukan untuk mengembalikan kebugaran dan kesehatan tubuh setelah beraktivitas. Jadi capek, kita sudah seharian belajar dan juga bermain, tubuh mempunyai hak untuk beristirahat. Istirahat banyak caranya, seperti tidur atau beristirahat sejenak dari kegiatan belajar atau bermain. Tidur adalah cara yang paling baik untuk beristirahat karena mengistirahatkan hampir seluruh badan. Teman-teman hebat, tubuh kita memiliki hak untuk beristirahat secara seimbang dengan tidur. Kenapa? Karena pada saat tidur, tubuh akan membuang racun dari dalam tubuh kita. Tubuh juga akan mengganti sel-sel yang rusak. Proses ini hanya bisa dilakukan saat tubuh dalam keadaan rileks, yaitu dalam keadaan tidur yang cukup. Jadi kalau tidur malam itu atau kurang tidur, fungsi tubuhnya tidak bekerja dengan baik. Kewajiban kita adalah menjaga kesehatan tubuh kita sendiri agar hak tubuh sehat kita dapatkan. Teman-teman masih ingat tentang hak dan kewajiban? Jadi ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu menjaga kesehatan tubuh kita, maka hak sehat atas tubuh kita akan kita dapatkan. Begitupun sebaliknya, kalau kewajibannya tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi atau akibat. Kalau kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, maka hak untuk mendapatkan tubuh yang sehat tidak akan terpenuhi, artinya tubuh kita akan sakit. Karenanya, ayo jangan tidur larut malam karena akan mengganggu kesehatan kita. Karena kekebalan tubuh akan melemah sehingga mudah terkena penyakit seperti influenza, infeksi paru-paru, hipertensi, dan penyakit jantung, bahkan bisa menyebabkan stroke. Efeknya atau akibat dari tidur malam ternyata sangat berbahaya ya teman-teman. Teman-teman, tahu gak? Rasulullah sudah mengajarkan kita adab sebelum tidur. Ada apa aja sih sebelum tidur yang harus kita lakukan? Yang pertama, tidur di awal malam atau lebih sore ya, dan bangun lebih awal. Jadi bukan sebaliknya. Kedua, gosok gigi dan cuci kaki sebelum tidur. Ketiga, berwudu sebelum tidur. Keempat, tidur berbaring ke sebelah kanan. Dan yang terakhir, beristighfar dan berdoa sebelum kita tidur. Nah, itu dia teman-teman adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum kita tidur. Teman-teman, ternyata jenis-jenis tidur itu bermacam-macam loh. Kalau tidur setelah subuh itu dinamakan
Ailullah. Tidur ini dilarang karena dapat melemahkan sistem imunitas tubuh. Selain itu, dapat menghalangi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditebar waktu pagi hari. Kedua, ada tidur pada waktu duha yang disebut dengan goilulah, yaitu tidur pada waktu duha. Tidur pada saat ini hukumnya makruh karena waktu ini adalah saat untuk mencari rezeki. Yang ketiga, tidur 25-30 menit sebelum zuhur yang disebut dengan qoilullah. Tidur seperti ini merupakan tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu manfaat dari tidur qailullah adalah memperkuat konsentrasi dan juga daya ingat. Yang keempat, tidur setelah sholat asar yang dinamakan dengan qailullah, yaitu tidur yang dilarang karena dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti sesak napas, murung, dan juga gelisah. Dan yang terakhir ada tidur setelah maghrib hingga menjelang waktu isya yang bisa mewariskan fitnah yang disebut dengan failullah. Nah, itu dia teman-teman, jenis-jenis tidur ada ailullah, goilullah, qoilullah, kailullah, dan failullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumah. Rumah adalah tempat tinggal untuk berlindung dan beristirahat. Rumah harus terjaga kebersihan, kenyamanan, dan kebaikannya agar rumah menjadi surga kita. Bisa diisi dengan rumah yang dipenuhi dengan pengajian, dengan sholat malam, dengan berbagai kajian. Nah, itu akan menjadi rumahku, surgaku. Setiap anak berhak tinggal di tempat nyaman sebagai rumahnya. Hak ini harus dipenuhi oleh orang tua. Dan anak memiliki kewajiban untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Karena menjaga kenyamanan dan kebersihan rumah adalah kewajiban semua anggota keluarga. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan rumah? Teman-teman, untuk menjaga kebersihan rumah, teman-teman bisa memulai dengan membersihkan tempat tidur sendiri, menyapu rumah, membereskan buku dan juga mainan, membuang sampah, serta mencuci piring. Itu beberapa kegiatan rumah yang bisa teman-teman lakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila. Kewajiban dan hak dilakukan secara seimbang. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Masih ingat bunyi dan lambang sila kelima Pancasila? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya masih tak ingat? Ya, lambangnya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang yang melambangkan kemakmuran. Jadi, kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang ya, teman-teman. Sekarang kita akan mengenal kalimat permasalahan dan juga saran. Dalam menyelesaikan masalah, salah satunya dengan memberikan saran. Saran harus diberikan dengan baik ya, dengan adab, bukan dengan marah-marah, menyindir, apalagi memfitnah. Contohnya, masalah Nadia merasa iri dengan rumah Dina yang lebih besar dan bertingkat. Sarannya,
Maria menyarankan Nadia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah rumah yang ditempati. Nah, ini dia teman-teman contoh kalimat masalah dan juga kalimat saran. Jadi, kalau ada masalah, salah satunya bisa dipecahkan dengan memberikan saran. Masih ingat tentang kalimat saran yang sudah dijelaskan di video sebelumnya? Nah, sekarang yuk berlatih melengkapi kalimat tentang saran di buku tematik 3D halaman 37. Nanti dilengkapi bersama ya. Kalimat mana yang masih kosong bisa diisi dengan kalimat yang tepat. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat An-Naba ayat 9. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.